Kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak demi apapun, tidak demi upah, tidak demi pembelian apapun, tidak demi jabatan, tidak demi kekuasaan, tidak demi kepingin jadi presiden atau wakil presiden. Tidak ada tawar-menawar. Alhamdulillah ikut seneng aku lihatnya. Akhirnya Caimin dan HRS bertemu, bersatu, akur. Caimin yang selalu berkoar-koar mengatasnamakan dirinya NU akhirnya bersatu dan bisa berdamai dengan HRS yang seringkali kita lihat rekam jejaknya selalu menghina NU. Dan mulai sekarang makin yakin kalau ternyata PKB bukan pilihanku. Takbir. Saya tetap menolak Anies Baswedan. Anies Baswedan telah menunjukkan siapa dirinya. Itulah pendukung Anies Baswedan waktu pilkada di DKI. Saya tetap akan memilih Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo menolak dengan tegas bekerja sama dengan orang-orang seperti ormas-ormas seperti mereka, HTI, EPI, PA 212 dan lain-lain. Ayolah, pilih calon pemimpin yang mencintai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 5 tahun itu tidak sebentar. 5 tahun itu menentukan masa depan anak bangsa kita. Ayolah, kita harus memajukan Indonesia. Jangan ingin menghancurkan Indonesia. Negaranya yang berpegang kepada khilafah. Saya belum pernah mendengar kalau masyarakatnya hidup aman, damai, makmur. Belum pernah. Dituduh PKI, anti Cina, anti Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Bangunan 5 tahun terakhir harus dilanjutkan. Bahkan harus ditingkatkan. Prabowo atau Ganjar? Gitu, cukup. Terima kasih. Sebentar, kok Pak Anies nggak disebut? Mas Kaisang ini kan PSI kan selalu mengulangi visinya itu keberlanjutan. Kalau konsep Mas Anies itu kan perubahan. Jadi saya langsung to the point, Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Balik lagi, yang penting siapa yang kita dukung itu visi dan misinya sama dengan PSI. Apa yang ditawarkan Anies soal keadilan itu cuma halunya dia aja. Toh Pak Jokowi udah menerapkan prinsip keadilan di tiap program pembangunannya. Kita lihatlah gimana pembangunannya di Indonesia Timur zaman Pak Jokowi. Gue rasa lu bisa cek sendiri yang udah dibangun Pak Jokowi tiap pelosok Indonesia. Setiap statementnya Anies lu harus cross check. Karena dari yang gue saksiin, statement Anies itu banyak banget gombalnya. Jadi kitanya juga harus pinter bos. Udah Caiminnya halu, Aniesnya juga gombal lagi. Dimana-mana selalu ngomong keadilan. Seolah-olah dia adalah pahlawan keadilan. Buat gua sih dia pahlawan kesiangan. Sorry to say nih, buat pendukung Anies, gua cuma mau bilang, selama menjabat di Jakarta, Anies sudah gagal memberikan value keadilan itu. Bahkan menurut gua, Anies itu juga nggak amanah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar ya 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Ngeri memang membayangkan dampak apa yang akan terjadi di depan.
Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan karena saya ngeri dengan circle-nya yang ganas-ganas, yang menghalalkan segala cara untuk menang, yang memakai agama sebagai barang dagangan dan menggunakan kekerasan sebagai senjata untuk menang. Sekali kelompok radikal itu menguasai negara kita, maka yang pertama akan mereka hilangkan adalah pendidikan. Kenapa mesti pendidikan? Karena menguasai orang bodoh itu jauh lebih gampang. Jadi kebayangkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi selama 10 tahun memimpin akan musnah karena dirusak dengan alasan yang tidak sesuai dengan nafas agama. Ganjar Pranowo ternyata menjadi rujukan favorit para pemilih pemula sebagai capres. Gimana Kadrun? Puyeng nggak tuh? Masyarakat telah menilai bahwa Ganjar adalah sosok yang dianggap paling layak meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo? Iya betul. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya, record-nya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia, Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies. Ya, dia Anies tuh, Pak Anies tuh gubernur ayat ya. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih Pak Pendeta. Allah berikan kepada kita satu hadiah, dimunculkannya pemimpin muslim di Jakarta dan dilongsorkannya pemimpin kafir. Amin. Masih ingat itu? Kita bela habis-habisan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk melongsorkan pemimpin kafir dan memenangkan pemimpin muslim. Hampir 2 tahun perjuangan kita untuk melongsorkan Ahok ketika itu. Kafir. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, Tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan.
Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok
akan mengejar Anies Baswedan. Allah berikan pertolongan sama kita. Bahkan Allah berikan kepada kita satu hadiah, dimunculkannya pemimpin muslim di Jakarta dan dilonsorkannya pemimpin kafir. Amin. Masih ingat itu? Bahkan 5 tahun pemimpin yang kita perjuangkan ketika itu, kita bela habis-habisan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk melongsorkan pemimpin kafir dan memenangkan pemimpin muslim. Allah ijabah, dan 5 tahun memimpin, janjinya diselesaikan. Selama 5 tahun alhamdulillah nggak mengecewakan kita, umat yang telah berjuang berkorban untuk memenangkannya. Dan yang penting nggak ikat janji. Kemenangan itu Allah berikan kepada kita sebagai hadiah karena kita istiqomah berjuang. Nggak sebentar prosesnya, hampir 2 tahun perjuangan kita untuk melongsoran Ahok ketika itu. Kita akan doa bareng-bareng. Semakin banyak yang doa, maka semakin banyak wali yang Allah kirimkan. Betul? Kita doain orang zolim biar longsor semua. Yang suka menjadi kiai biar mampus semua. Semakin banyak yang berdoa, semakin banyak wali Allah yang Allah kirimkan. Oleh karenanya tanggal 4/11 kita mau doa bareng depan Istana Negara. Betul? Semakin banyak yang hadir, antum bawa orang, semakin banyak Allah kirimkan wali buat kita, semakin mustajab doa kita. Belum kelar tinggalin, belum kelar tinggalin. Kita doain mudah-mudahan belum kelar 2004 ditinggalin juga. Amin ya Rabbal. Kemenangan Allah berikan lantaran kita istiqomah, supaya antum nggak lupa. Sebelum 2016 itu prosesnya panjang, 2 tahun kurang lebih. Demo 50 orang depan DPRD DKI Jakarta, 100 orang setiap Jumat. Anak-anak Laskar FPI nggak pernah menyerah, nggak pernah lelah, terus demo. 50 orang, 100 orang terus. Karena istiqomah itulah kemudian Allah gerakkan umat manusia bisa berkumpul. Maka kalau ingin apa yang kita perjuangkan Allah berikan kemenangan, pegang istiqomah. Capek Ustaz demo, lelah kita demo Ustaz. Allah ingetin, demi Allah, kalau kita lelah, mereka lebih lelah daripada kita, saudara. Kalau kita capek, mereka lebih capek daripada kita. Kalau kita pusing, mereka lebih pusing daripada kita. Kalau ini benar, ada pemalsuan ijazah, betul, ada pemalsuan ijazah, berarti secara otomatis dia gugur jadi presiden. Kenapa? Tidak memenuhi syarat, saudara. Kalau gugur, mestinya mundur secara hormat. Betul? Kita masih yakin karena sampai sekarang baik presiden maupun istana belum mampu dan belum bisa menunjukkan ijazah aslinya, saudara. Kamu udah nunjukin? Kalau betul indikasi memalsukan ijazah terbukti, berarti presiden telah melakukan perbuatan tercela dan wajib mundur dari presiden, saudara. Betul? Tinggal tunjukin doang, tunjukin. Ini loh ijazah saya. Ojo ke susu yo. Ini ijazah saya. SD-nya ini, SMP-nya ini, SMA-nya ini, UGM-nya ini. Kelar. Kenapa jadi ngomong pendidikan gak penting? Yang penting keahlian. Kalau gitu maaf, presiden sama copet sama dong. Copet gak punya ijazah tapi pintar dia ngambil uang orang. Berarti punya skill dong dia maling. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan
Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh, dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan